أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ustadz, bagaimanakah cara para sahabat menggunakan Al-Quran sebagai senjata untuk mengalahkan orang kafir, Ustadz? Karena umat sekarang ini hanya sekedar menghafal Al-Quran saja, padahal Al-Quran merupakan pedoman hidup untuk mengalahkan orang-orang kafir. Betul. Baik dari segi ekonomi, politik, kemudian teknologi, media, dan juga kesehatan, Ustadz. Mohon sarannya. Nanti antum bisa baca nih buku nih. Meneladani akhlak generasi yang terbaik para sahabat radhiyallahu anhum. Masya Allah ya. Karena anak nggak mungkin jabarkan secara menyeluruh. Tapi secara umum, ya Quran itu kan hudan, petunjuk. Buku petunjuk yang Allah buatkan untuk umat manusia. Yang tanpa Quran tak ada kebenaran. Tanpa Quran tidak ada kebaikan. Tapi Quran ini merupakan hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang yang bertakwa. Kalau cuma sekedar manusia, ya banyak penghafal Quran. Tapi menggibah ustadznya. Tanya para pelajar, para tulab yang sudah hafal sekian juz, masih gosop, masih nyolong sendal temen, masih curang masalah makanan, kayaknya belum ngefek. Iya, bahkan ada tuh orang tua yang sekarang jadi pemimpin sebuah organisasi Islam. Umul qura, hafal Quran, sekarang benci sunnah. Bahkan bilang orang pakai jenggot katanya goblok. Masya Allah. Nggak tahu Quran ditaruh di mana tuh orang, Masya Allah. Dan banyak lainnya, banyak. Bahkan penghafal Quran nggak yakin kalau Quran bilang Allah beristiwa di atas arsy. Dia bilang Allah, kalau Allah di langit, Allah bohlam. Bohlam, neon. Bohlam dari mana ente? Subhanallah. Ini kan bahaya sekali kan. Makanya generasi para sahabat ini perlu dipelajari tentang asar mereka. Ya, bahwa mereka itu nggak semuanya penghafal Quran. Tapi Quran diamalkan sama mereka. Ya, mereka mulia dengan Al-Quran. Allah muliakan mereka dengan Quran. Kenapa? Karena difungsikannya Quran untuk mereka. Sebagai petunjuk buat orang yang bertakwa. Jadi selain dia baca Quran, dia baguskan ibadah. Dan ibadah itu kan berujung pada la'allakum tattaqun. Kita syahadat, sholat, zakat, puasa, nikah, cerai, muamalah dan lain sebagainya. Itu berujung kepada la'allakum tattaqun. Apalagi merapikan puasa kan. Kutiba alaikumus siyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena kalau kalian sudah bertakwa, Quran baru berfungsi. Nah kalau enggak bertakwa, Quran enggak berfungsi. Ya. Jadi kitanya yang perlu mawas diri nih. Kok kayaknya Quran enggak berfungsi ya? Katanya Quran kalau dibacakan bergetar hati. Kok saya enggak bergetar? Jangan tinggal diam tuh. Entah mungkin kitanya yang enggak paham atau memang si imam yang enggak nyambung. Makanya imam kalau mau mimpin makmum suruh ngadep makmum dulu. Lurus rapatkan sof, mata kaki bertemu mata kaki, bahu dengan bahu. Sawu sufufakum wa'tadilu. Sawu wa'tadilu. Sambil dilihat. Ini ada manula 4 orang, anak muda 7, yang baru taubat 8, anak kecil 3, betul lah. Antum harus bikin ini gerakan sholat membuat mereka senang. Dengan suara indah, tajwid yang rapi, arti yang tepat. Anak-anak kecil nih supaya nggak boring bagaimana nih. Ya, baca surat-surat pendek bikin dia senang. Masya Allah. Ini anak kecil baru belajar 7 tahun diajar sholat. Yang dibaca Alif Lam Ra. Bapaknya gedurak, subhanallah. Urusannya waduh. Bukan nggak boleh, boleh. Cuma di belakang antum paham nggak kira-kira nih. Tujuannya mau kemana nih, betul? Karena biar bagaimana perlu nyambung. Iqra' ma tayassara minal Qur'an tuh ditegakkan. Nabi ngomong gitu gak main-main. Kan ada kasus Mu'az bin Jabal dulu tuh. Yang mimpin sholat maghrib baca panjang itu. Sampai makmumnya gak kuat ninggalin dia. Dikabarin, Mu'az si fulan gak kuat berpaling dari sholat. Munafik. Marah tuh orang, munafik. Lapor ke Rasul. Gak nerima saya Rasul. Saya muslim walaupun baru. Saya sholat sama Mu'az. Mu'az baca panjang, lah kan saya pikiran. Kebun belum ditutup, ternak belum digiring. Saya tinggalin, saya dibilang munafik. Nabi senyum. Yang diomelin Mu'az, Mu'az, afatanun ya Mu'az. Kau timbulkan fitnah Mu'az. Mu'az yang diomelin. Ditanya sama orang yang berpaling ini, apa yang kau baca kata Rasul?
Ya Rasul, aku ini orang baru masuk Islam. Dalam sholatku yang kubaca tidak seperti yang kau dan Mu'az baca. Aku cuma bertasbih, bertahmid, bertahlil. Tabas sama Rasul, cuma qala. Nabi senyum sambil berkata, yang kau baca itulah yang aku dan Mu'az baca. Masya Allah. Itu Rasul. Yang kau baca itulah yang aku dan Mu'az baca. Adem kalau yang Rasul ngomong. Kalau kejadian sekarang, emang ente baca apa ya? Tahmid, tahlil. Susah, ahlunar. Jangan diangkat, orang diangkat dulu. Ya karena memang kan hukum dikembalikan ke Allah, betul? Kita nggak bisa menjadi hakim buat agama orang lain. Biarlah nanti waktu dan ilmu yang menyempurnakan dia, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم